Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri fisik dari Dajjal. Seperti yang banyak orang ketahui, Dajjal adalah makhluk pendusta serta penyebar fitnah yang akan muncul menjelang hari kiamat. Kemunculan Dajjal ini akan membuat manusia terombang-ambing sehingga dapat menyesatkan manusia dengan fitnahnya tersebut. Lalu tepatnya di mana diyakini Dajjal akan muncul? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe, like, serta komen channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru dari kami. Salah satu yang akan terjadi di akhir zaman adalah keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal merupakan salah satu tanda kiamat kubra. Kesesatan Dajjal tersebut akan menggoda manusia melalui tanda-tanda yang diberikan kepadanya, dengan tujuan memperbanyak pengikutnya. Berikut ini adalah yang diyakini tepat keberadaan munculnya Dajjal, berdasarkan penjelasan hadis yang telah kami rangkum, yaitu 1. Keluar dari arah timur yakni Khurasan. Dajjal akan muncul dari arah timur, disebut Khurasan. Khurasan adalah sebuah negeri luas di sebelah timur. Di dalamnya ada beberapa negara bagian, di antaranya Naisabur, Harah, Marwa, Balkha, juga kota-kota yang berada di dalamnya selain sungai Jailun. Disebutkan dalam Mujamul Buldaan, Asyratus Sadwa halaman 350. Hal ini disampaikan dari Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2337 dan Ibnu Majah nomor 4072. 2. Muncul di antara Irak dan Syam. Namun kemunculan Dajjal baru terlihat jelas ketika ia sampai di suatu tempat antara Irak dan Syam. Dajjal datang bersama pengikutnya hingga memenuhi kawasan Suriah, Syam, dan Irak. Mereka lalu menyebar ke segala penjuru dunia dan membuat keonaran. Dalam hadis dari An-Nawas bin Saman yang secara marfu, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan bahwa Dajjal itu keluar di antara Syam dan Irak. Dia lantas merusak kanan dan kiri. Wahai para hamba Allah, tetap teguhlah. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. 3. Keluar dari Yahudiyah Ashbahan. Ashbahan adalah kota yang dahulu termasuk Khurasan. Sekarang termasuk wilayah negara Iran. Yakub berkata, kota Ashbahan ada di tempat yang terkenal, yaitu Jai. Tempat tersebut sekarang ini terkenal dengan sebutan Syahrastan, dan dengan sebutan Al-Madinah. Lalu ketika Buktanshyar, Raja Romawi, menuju Baitul Maqdis, dan mengambilnya juga menawan penduduknya, maka dia membawa orang-orang Yahudi bersamanya, lalu menetapkannya di Ashbahan. Kemudian mereka membangun sebuah tempat di ujung kota Jai dan menetap di sana, lalu dinamakan Yahudiyah, perkampungan Yahudi, maka kota Ashbahan sekarang ini adalah Yahudiyah. Disebutkan dalam Mujamul Buldaan jilid 1 halaman 208. Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Ashbahan dan 70.000 orang Yahudi akan menjadi pengikutnya. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Ashbahan dan 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota akan jadi pengikutnya. Hadis riwayat Ahmad 3 halaman 224. Pendapat ulama lain tentang Ashbahan, yaitu Syekh Salim bin Iyad al-Hilali berkata, mengapa Nabi menyebutkan Yahudi Ashbahan Iran secara khusus? Jawabnya, karena hubungan yang amat erat antara Yahudi dengan Syiah. Sejarah mencatat bahwa kaum Syiah sepanjang masa selalu membantu kaum Yahudi untuk menghancurkan kaum Muslimin, tidak seperti yang sering digambarkan oleh media-media penyesat sekarang yang menggambarkan bahwa kaum Syiah mengusir Yahudi dan memerdekakan negeri dari Yahudi. Demi Allah, semua itulah politik dan kedustaan. Syarh Ushul Sunnah Ahmad bin Hanbal nomor 9. 4. Dua kota yang tidak dapat didatangi Dajjal. Tidak ada satu negeri pun di penjuru dunia yang luput dikunjungi oleh Dajjal, melainkan dua kota suci yaitu kota suci Makkah dan Madinah, karena malaikat akan menjaga dua kota tersebut, sehingga Dajjal tidak akan dapat memasuki keduanya hingga akhir zaman. Jadi, diharamkan kepada Dajjal untuk memasuki kota suci Makkah dan Madinah. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Fatimah bin Qais radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwa Dajjal mengatakan, Aku akan keluar dan menelusuri muka bumi. Tidaklah aku membiarkan suatu daerah, kecuali pasti aku singgahi dalam masa 40 malam, selain Makkah dan Thaibah Madinah Nabawiyah. Kedua kota tersebut diharamkan bagiku. Tatkala aku ingin memasuki salah satu dari dua kota tersebut, malaikat menemuiku dan menghadangku dengan pedangnya yang mengkilap. Dan di setiap jalan bukit ada malaikat yang menjaganya. Hadis riwayat Muslim nomor 2942. 5. Ada 4 masjid tidak akan dimasuki Dajjal.
Hal ini disampaikan dalam hadis, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal tidak akan memasuki 4 masjid, Masjid Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Rasul, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Hadis riwayat Ahmad 5 halaman 364. 6. Lama tinggal Dajjal di bumi. Hal ini disampaikan dalam hadis, ketika para sahabat menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai berapa lama Dajjal berada di muka bumi. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal berada di muka bumi?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Selama 40 hari, di mana satu harinya seperti setahun, satu harinya lagi seperti sebulan, satu harinya lagi seperti satu Jumat, yaitu satu minggu, satu hari lagi seperti hari-hari yang kalian rasakan." Mereka pun bertanya kembali pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, jika satu hari bisa sama seperti setahun, apakah kami cukup salat satu hari saja?" "Tidak, namun kalian harus mengira-ngira waktunya," jawab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan mengenai memperkirakan waktu salat di atas. Jika setelah fajar berlalu waktu yang masanya sama seperti waktu antara subuh dan zuhur seperti hari biasa, maka salatlah zuhur. Jika berlalu waktu yang masanya seperti antara zuhur dan asyar, maka salatlah asyar. Jika berlalu waktu yang masanya seperti antara asyar dan maghrib, maka salatlah maghrib. Demikian yang dilakukan untuk salat, isya dan subuh. Kemudian zuhur, asyar dan maghrib diperlakukan demikian sampai berlalu waktu yang terasa setahun, sebulan atau seminggu tadi. Syarh Sahih Muslim 18 halaman 66. Dari keterangan hadis-hadis tersebut, maka diperkirakan bahwa Dajjal akan keluar dari arah timur, dari Khurasan kampung Yahudiyah, kota Ashbahan. Ia akan keluar mengembara ke seluruh penjuru dunia. Dajjal akan keluar bersama pengikutnya, yaitu 70.000 Yahudi yang menggunakan pakaian jubah tidak berjahit. Maka tidak ada satupun negeri yang tidak dimasukinya, kecuali Makkah dan Madinah, karena kedua kota itu selalu dijaga oleh malaikat. Semoga Allah mengampuni kita dari segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat selama ini. Amin ya Robbal Alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.